Sahabat Investor Trust, jumpa kembali dengan saya Primus Dorimulu dalam episode ke-9 Primus In Depth. Topik kita kali ini adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dikorupsi, Presiden pangkas dana transfer ke daerah. Didukung oleh Dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026 tahun depan diturunkan sebesar 214,1 triliun, turun dari 864,1 triliun ke 650 triliun. Alasan utama pemangkasan dana transfer ini adalah besarnya korupsi di daerah. Dana transfer ke daerah sejak tahun 2021 tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Banyak dana yang dikorupsi. Dikorupsi oleh oknum kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, oknum anggota DPRD 2, DPRD 1, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim. Dan dampaknya dana besar yang dikelontorkan pusat ke daerah tidak dinikmati oleh masyarakat. Berbagai infrastruktur, sebutlah infrastruktur dasar seperti air bersih, infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur pertanian seperti waduk, bendung, embung, infrastruktur pendidikan, gedung sekolah, infrastruktur kesehatan, gedung-gedung kesehatan, puskesmas, pasar rakyat, dan layanan masyarakat tidak terbangun dengan baik. Infrastruktur yang hendak dibangun terbengkalai. Yang sempat dibangun pun tidak berkualitas. Pada akhirnya, pemerintah pusat yang harus membangun infrastruktur lewat Kementerian Pekerjaan Umum. Jika demikian kenyataannya, mengapa dana transfer tidak dipangkas saja? Bukankah infrastruktur yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum lebih bagus kualitasnya? Kondisi inilah yang mendasari keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas dana transfer ke daerah. Toh, dana pusat yang mengalir ke daerah masih cukup besar. Kita bisa melihat, selain infrastruktur daerah yang tetap dibangun oleh pusat, dana APBN juga terus mengalir ke daerah. Sebutlah lewat dana desa, dana program makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, dan dana koperasi desa Merah Putih. Tahun ini saja, dana desa 71 triliun, dan tahun depan 2026, 60 triliun. Tahun ini MBG dialokasikan 71 triliun, sedangkan tahun depan loncat meningkat luar biasa menjadi 335 triliun. Dana koperasi desa Merah Putih tahun depan dianggarkan 457,5 triliun. Kita bisa melihat pada tahun depan 2026 perputaran dana di daerah di atas 2,5 miliar per desa per tahun. Luar biasa kan? Jika dana ini dimanfaatkan dengan tepat, tidak korupsi, maka dampaknya akan dahsyat, dinikmati oleh seluruh masyarakat Sabang sampai Merauke. Nah, mari kita simak sejumlah data yang sudah kami siapkan. Inilah transfer ke daerah. Jadi transfer ke daerah ini mulai tahun 2001, otonomi daerah, tapi kami ambil dari tahun 2015. Dari 2016 sudah besar, 623 triliun ya. Meningkat pada tahun 2019 pernah mencapai 813 triliun. Pada masa pandemi 2020 turun sedikit, naik lagi 2021 masih pada masa pandemi dan terus bertahan, dan pada tahun 2023 meningkat mencapai 881,4 triliun. Ini adalah dana transfer terbesar sepanjang sejarah pada tahun 2023. Pada tahun 2024, pada tahun pemilu turun sedikit, dan itu boleh dibilang melandai pada tahun 2025 dan
tahun depan dipangkas 200 triliun lebih. Ini kita melihat, ini pertumbuhannya. Data berikut, dana desa, ini masuk ke desa loh. Ini dana desa mulai dari tahun 2015. Mulai dari 20,8 triliun, meningkat ke 47 triliun, dan pernah tertinggi mencapai 71,9 triliun pada tahun 2021. Turun sedikit tapi relatif masih tinggi. Tahun ini, 2025, 68,9 triliun. Tahun depan masih tinggi juga, 60,6 triliun. Rata-rata per desa 1 miliar. Ada desa yang lebih dari 1 miliar. Kita melihat infografis berikut. Ini adalah dana alokasi umum ya. Kalau dana dari pusat, dana transfer ke daerah, ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus, dan ada dana bagi hasil ya. Bagi mereka yang punya sumber daya alam di daerahnya. Ini DAU ini digunakan untuk gaji dan sebagainya, untuk belanja pembangunan, belanja modal. Kita melihat ini DAU cukup besar. Pada tahun 2029 sempat mencapai 421 triliun. Tahun depan DAU-nya naik, Pak. Walaupun secara umum dana transfer turun, tetapi DAU tetap meningkat. Ini untuk menjaga agar ASN yang ada di daerah tetap mendapatkan gaji. Mereka aparat, mereka adalah pelayan publik, ASN tetap digaji. Naik. Nah, nanti kita melihat dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus yang agak ada penurunan. Nah, penurunan ini karena ada proyek-proyek khusus, misalnya infrastruktur, transportasi, infrastruktur pertanian itu yang memang tidak diberi oleh pusat ke daerah, langsung dibangun oleh pusat, oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Berikut. Ini pendapatan daerah, ada PAD dan lainnya. PAD rata-rata di Indonesia ya, Sabang sampai Merauke, itu cuma 30% dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Share PAD itu hanya 30%. Dan yang 30% itu kebanyakan di Jawa dan di daerah-daerah kaya. Tetapi di daerah yang miskin, seperti NTT, NTB, PAD-nya di bawah 10%, bahkan cuma 5%. Nah, karena mereka mengandalkan hanya pajak daerah, retribusi daerah, begitu. Nah, ada kasus di Pati ketika tahu bahwa dana transfer daerah menurun, maka pajak daerah dinaikkan sehingga terjadi keributan. Hati-hati dengan menaikkan pajak daerah ini, apalagi pajak bumi dan bangunan. Kita lihat data berikut. Ini belanja. Nah, belanja pegawai paling besar ya. Itu pangsanya 37%. Ini tahun berjalan 2025 ya. Sementara barang dan jasa 29%. Itu terkait ya, barang dan jasa untuk kepentingan roda birokrasi. Jadi kalau ini dijumlahkan itu hampir 60% ya. Sekitar 60%. Yang paling penting belanja modal untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Ini cuma 15%. Korupsi masuk kategori extraordinary crime. Kejahatan luar biasa. Mengapa? Karena daya rusak dari korupsi yang luar biasa. Dampaknya sangat luas, sistematik, dan sulit diberantas dengan cara yang biasa-biasa saja. Itu sebabnya korupsi di Indonesia ditangani oleh instrumen hukum dan kelembagaan khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dan Peradilan Tipikor. Mahkamah Konstitusi beberapa kali menegaskan korupsi itu sebagai extraordinary crime. Tidak perlu dipertengkarkan soal ini lagi. Sehingga upaya memberantasnya boleh dengan langkah khusus seperti penyadapan, operasi tangkap tangan, pembalikan beban pembuktian untuk gratifikasi, jadi pembuktian terbalik, dan kita menunggu undang-undang penyitaan aset yang sekarang masih RUU, yang masih di tangan anggota DPR pusat. Korupsi masuk kategori extraordinary crime seperti genosida, kejahatan perang,
terorisme, narkotika, dan human trafficking. Mereka masuk kategori yang sama karena daya rusaknya. Nah, daya rusak korupsi luar biasa dan dampaknya meluas. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan tata kelola pemerintahan, merusak moral birokrasi, mengurangi kesejahteraan rakyat, dan memperlebar ketidakadilan sosial. Disebut sistematik karena korupsi sering dilakukan secara terorganisasi, melibatkan jaringan luas antara pejabat, politisi, dan APH, aparat penegak hukum, dan tentu saja pengusaha, pengacara juga di situ terlibat. Korupsi menghambat pembangunan. Di negara berkembang seperti Indonesia, korupsi menggerogoti APBN, APBD, sehingga menghambat pelayanan publik, menghambat peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Korupsi sulit diberantas dengan cara biasa, dengan mekanisme hukum biasa, yang konvensional sering tidak memadai, karena pelaku korupsi biasanya memiliki kekuasaan, akses ke pemegang kekuasaan, dan jaringan begitu luas. Sahabat inverse trust. Akar masalah korupsi di daerah kita bisa sebut. Pertama, biaya politik yang mahal. Pilkada langsung di Indonesia dikenal sebagai high cost politics. Kandidat bupati wali kota harus mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk kampanye, konsolidasi partai, logistik, bahkan vote buying, membeli suara. Setelah terpilih, kepala daerah berusaha balik modal dengan markup proyek, permainan APBD, persekongkolan dengan kontraktor, dan sebagainya. Dampaknya, kualitas infrastruktur sering buruk karena sebagian anggaran dipotong untuk politik rente tadi. Kemudian nomor 2, peran DPRD dalam jatah proyek. DPRD berperan dalam pembahasan APBD. Anggota DPRD kerap menekan eksekutif agar memberikan proyek atau jatah anggaran tertentu. Nah, jika kepala daerah menolak, DPRD bisa menggunakan fungsi pengawasan dan politik anggaran untuk menekan atau menghambat program dari kepala daerah. Ketiga, pemerasan oleh APH, aparat penegak hukum, polisi dan jaksa. Polisi dan jaksa sering menggunakan ancaman khusus, baik benar maupun direkayasa, untuk meminta bagian dari proyek, minta jatah. Mereka menyasar kepala dinas, bupati, sehingga eksekutif selalu berada dalam sandra kasus pihak yang tersandra. Hakim juga dalam persidangan kasus korupsi, administrasi praktik suap demi keringanan putusan sudah menjadi rahasia umum. Yang keempat, budaya korupsi struktural. Ini bukan semata soal gaji atau anggaran, tetapi sudah menjadi kultur birokrasi rente. Kekuasaan hukum digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan rente, bukan menegakkan hukum. Dan yang kelima adalah akuntabilitas yang lemah. Mekanisme pengawasan internal itu lemah. Sanksi jarang menyentuh atasan, tetapi hanya level bawah. Dan yang keenam, jaringan patronase. Banyak aparat di daerah dekat dengan elit lokal atau DPRD, sehingga terbentuk mata rantai rente, persekongkolan antara politik, bisnis, dan hukum. Semua pihak berbagi kue dari APBD. Di daerah miskin seperti di NTT, itu APBD itu dipelototi untuk digerogoti masuk kantong pribadi. 7. Insentif terbalik. Kinerja aparat hukum sering diukur bukan dari kualitas pemberantasan korupsi, melainkan setoran tak resmi ke atas. Akibatnya, aparat di daerah didorong mencari tambahan pendapatan dari eksekutif. Ini penting, kenapa? Seperti polisi, jaksa, mereka kan sudah punya anggaran vertikal. Tetapi jatah-jatah tadi, mengapa mereka harus mengambil jatah dari bupati, dari kepala dinas? Nah, ini yang harus dipahami oleh orang nomor 1, oleh kementerian. Kedelapan, lemahnya kontrol presiden dan pemerintah pusat. Meskipun polisi, jaksa, hakim adalah lembaga vertikal, presiden sering kesulitan mengawasi praktik di level daerah karena kuatnya solidaritas internal korps. Nah, kita coba melihat data para koruptor.
Ini tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Nah, jumlah tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan instansi ini tahun 2023 ya. Pemerintah kota kabupaten memiliki tindak pidana korupsi terbanyak dengan kontribusi 38% terhadap total tindak pidana korupsi di tanah air. Nah, ini instansi pemerintah kota kabupaten, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, DPR, komisi. Nah, ini pemerintah kota kabupaten. Ini ada 646 kasus dalam setahun ya. Itu 38%. Kementerian lembaga 30%, pemerintah provinsi 13%. Tapi ini kalau di jumlah ya sudah 50% kan? 1 dan 3 pemerintah daerah ya. BUMN, BUMD. Berikut. Profil pelaku korupsi. Data jumlah pelaku korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berdasarkan profesi jabatan 2004 sampai 2025. Sekitar 21 tahun ya. Sebanyak 26% dari total pelaku yang ditangani KPK berasal dari profesi di bidang swasta. Nah, ini kan korupsi kan swasta, peran besar. Ini swasta, eselon 1, 2, 3, lain-lainnya. Ini wali kota bupati ini, 9,2%. Ini ada hakim, ada gubernur, ada pengacara. Ini pengacara juga terlibat. Persegonggol di daerah, pengacara juga terlibat. Mereka dekat dengan APH. Jaksa, korporasi, polisi, nah, ada duta besar juga. Nah, sekarang sahabat Investor Trust, bagaimana solusinya? Pertama, reformasi dana transfer ke daerah. Transfer ke daerah harus berbasis kinerja. Performance based grants. Dana pusat hanya dicairkan jika memenuhi indikator kinerja. Misalnya serapan anggaran, kualitas infrastruktur, jangan sampai aspalnya baru beberapa bulan sudah hancur. Audit BPK tanpa temuan yang mayor. Skema matching fund, pusat hanya menyalurkan dana jika daerah menyiapkan pendanaan pendamping dan mekanisme yang transparan. Nomor 2, solusi kedua, penguatan pengawasan. Ada digitalisasi APBD, semua proyek APBD wajib tercatat sistem digital yang terintegrasi, yang bisa diakses oleh publik loh. E-budgeting, e-procurement, kemudian ada audit real time oleh BPK, BPKP dan BPK, serta KPK. Mereka diberi akses langsung untuk memantau penyerapan anggaran sejak perencanaan, bukan hanya setelah proyek selesai. Yang ketiga, reformasi politik lokal. Pendanaan politik resmi oleh negara mendukung biaya kampanye transparan untuk menekan politik uang dan politik balen modal. Jadi pilkada harus ditinjau kembali. Jangan sampai pilkada itu terlalu mahal sehingga terjadi bukan hanya itu high cost politik, tetapi terjadi vote buying. Kemudian perlu ada sanksi yang tegas, cabut hak politik kepala daerah yang terbukti korupsi, cabut hak politik DPR, anggota DPRD yang terbukti korupsi. Nah, disertai aset recovery, sita kekayaan mereka, kembalikan uang negara. Untuk apa mereka dipenjara kalau uang tidak dikembalikan? Karena uang adalah milik rakyat. Keempat, penegakan hukum yang luar biasa. Operasi khusus KPK dan Tipikor di daerah fokus pada proyek infrastruktur dasar. Pembalikan beban pembuktian untuk harta pejabat daerah yang tidak wajar. Itu wajib dibuktikan sumber dananya, sumber dana yang sah, dari mana mereka punya kekayaan. Yang kelima, alternatif skema pembangunan. Pusat langsung bangun infrastruktur strategis di daerah. Jadi jalan, irigasi, ada bersih, sekolah dibangun oleh pusat. Kemudian perkuat dana desa, MBG, dana Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pembangunan ekonomi rakyat yang ada di daerah. Ini untuk kompensasi. Jadi desa punya uang, perputaran uang. Jadi kalau ada kepala daerah mengeluh bahwa dana transfer kurang, lihatlah desa punya sumber dana. Ada dana desa, ada dana MBG, ada dana pembangun 3 juta rumah, ada pembangunan, ada dana Koperasi Merah Putih. Solusi yang keenam,
reformasi kepolisian Polri harus ada depolitisasi, demilitarisasi, desentralisasi, dan dekorporatisasi untuk mewujudkan polisi sipil yang demokratis, profesional, akuntabel, dan independen. Kenapa? Polisi Polri pada era sebelum reformasi 98 itu bagian dari TNI, ABRI. Tetapi kekuatan reformasi minta agar polisi dipisahkan, karena polisi adalah sipil. Tetapi setelah dipisahkan, kelakuan polisi seperti yang sudah dibahas tadi, seperti yang kita saksikan setiap hari. Sahabat Infrastrukturas, begitulah pembahasan kita kali ini. Bagaimana korupsi yang merajalela di daerah membuat presiden terpaksa memangkas dana transfer dengan alasan yang jelas, yang masuk akal, yakni agar uang rakyat tidak terus-menerus dikorupsi dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola, menghancurkan keadilan, dan menghambat kesejahteraan bangsa. Karena itu, solusinya juga harus luar biasa, mulai dari reformasi dana transfer, penguatan pengawasan digital, reformasi politik lokal, hingga penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi. Harapan kita sederhana. Dana besar yang mengalir dari pusat ke daerah benar-benar dipakai untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan irigasi, pasar, dan sebagainya. Tanpa korupsi, tidak ada yang masuk kantong pribadi. Semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Saya Primus dari Mulu, salam Indonesia Maju. Jumpa lagi di episode Primus In Depth berikutnya.